Halo, di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menilai dan memahami risiko keamanan informasi. Maka di video ini kita lanjutkan ke tahap berikutnya, klausul 6.1.3 penanganan risiko keamanan informasi. Klausul lanjutan ini penting karena melakukan asesmen risiko tanpa pengamanan ibarat seorang dokter yang tahu penyakit tapi nggak ngasih obat. Jadi, setelah risiko diidentifikasi dan dinilai tingkat bahayanya, organisasi harus menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mengurangi, memindahkan, menerima, atau menghindari risiko tersebut. Nah, proses inilah yang disebut penanganan risiko atau risk treatment. Dan langkah pertama adalah memilih opsi penanganan yang tepat. ISO 27001 memberikan kita kebebasan, tapi tetap harus berdasarkan hasil asesmen risiko sebelumnya. Ada 4 opsi utama yang bisa dipilih. 1. Mengurangi risiko dengan menambahkan kontrol keamanan. Misalnya kita menambahkan kontrol enkripsi, kontrol autentikasi ganda, dan memindahkan risiko. Contohnya dengan asuransi atau kita mengoutsourcing layanan ke pihak ketiga yang lebih ahli. Yang ketiga, bisa kita menghindari risiko itu. Misalnya dengan tidak menjalankan aktivitas itu. Yang keempat, menerima risiko atau jika risikonya kecil dan sudah sesuai dengan kriteria akseptansi yang ditetapkan. Yang penting, keputusan ini harus didokumentasi dan disetujui oleh pemilik risiko. Setelah memilih opsi, langkah selanjutnya adalah menentukan kontrol keamanan yang diperlukan. Kontrol keamanan bisa berarti sebuah aktivitas untuk menjaga risiko tidak terjadi. Kontrol keamanan bisa seperti sebuah firewall, pelatihan karyawan, kebijakan password, hingga backup data. Semua kontrol harus dipilih berdasarkan opsi penanganan yang sudah diputuskan. Misalnya, kalau risikonya adalah kemungkinan kehilangan data, maka kontrolnya bisa berupa backup otomatis harian. Nah, ini penting banget. Kontrol yang sudah kita pilih harus dibandingkan dengan sebuah daftar kontrol di Aneks A ISO 27001. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kontrol penting yang terlewatkan. Aneks E ini ibarat daftar periksa keamanan, berisi 93 kontrol keamanan informasi yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Tapi, organisasi boleh menambahkan kontrol baru di luar Aneks E kalau memang dibutuhkan. Jadi, ini sangat fleksibel. Setelah semua kontrol ditentukan, kita perlu membuat dokumen yang sangat penting bernama pernyataan aplikabilitas atau Statement of Applicability, bisa juga disebut SOA. Isi dari SOA ini antara lain daftar semua kontrol yang diperlukan, alasan kenapa kontrol ini dipilih, justifikasi implementasinya, sudah diterapkan atau belum, dan alasan kenapa ada kontrol di Aneks E yang tidak digunakan. Bisa dibilang, SOE adalah peta keamanan. Peta keamanan organisasi kamu menunjukkan kontrol yang aktif dan mana yang tidak relevan. Oke, langkah berikutnya adalah menyusun rencana penanganan risiko atau risk treatment plan. Rencana ini berisi risiko yang harus ditangani, siapa yang bertanggung jawab, dan kontrol apa yang akan diterapkan. Terakhir, semua rencana pastinya harus disetujui oleh pemilik risiko. Mereka juga harus menyatakan penerimaan terhadap sisa risiko atau residual risk, yaitu risiko yang masih tersisa meskipun sudah dikendalikan. Dan sesuai dengan prinsip ISO, semua proses ini harus terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini nantinya akan jadi bukti saat audit sekaligus menjadi sebuah acuan untuk perbaikan di masa depan. Jadi, kalau kita rangkumkan, langkah pertama adalah pilih opsi penanganan risiko. Tentukan kontrol yang sesuai, bandingkan dengan Aneks E, buat Statement of Applicability, susun rencana penanganan, dan dapatkan persetujuan dan simpan di dokumentasinya. Inilah siklus penanganan risiko keamanan informasi yang membuat sistem keamanan organisasi menjadi lebih kuat, lebih terarah, dan dibutuhkan secara formal kepada auditor atau regulator. Klausul 6.1.3 adalah jembatan antara penilaian risiko dan tindakan nyata. Karena
Disinilah organisasi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tahu resikonya, tapi juga tahu cara mengatasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas bagaimana cara menetapkan sasaran keamanan informasi di klausul 6.2.